Saya membantu teman sekamar menulis surat cinta, tapi malah disalahpahami oleh gadis sekolah yang dingin. Tidak disangka, cowok sekolah yang terkenal ternyata diam-diam menyukainya. Dia sangat senang, hampir kehabisan napas. Lebih lagi, dia diam-diam bersumpah akan mendidik saya sendiri. Suatu hari, teman sekamar meminta saya menulis surat cinta untuknya, karena meja terlalu rusak dan kertasnya terlalu tipis. Saya butuh sesuatu untuk dipakai sebagai alas. Saya sembarangan mengambil sebuah buku tugas berwarna pink. Begitu dibuka, itu milik Guan Qiu. Saya tidak berpikir banyak. Rencananya, saya akan pakai dan kembalikan begitu saja. Tapi sampulnya terlalu kasar. Pasti tidak cocok untuk alas. Saya membuka halaman tengah, meletakkan kertas surat tipis di atasnya. Ini tipis banget. Sepertinya bisa nempel ke tulisan ya, tapi tidak masalah. Kalau dia bosan dan membolak-balik halaman, saya akan panggil dia kakak. Saya mulai menulis surat cinta. Di kampus, ada satu anak yang sangat suka wanita. Anak ini sangat peduli dengan cara mengungkapkan perasaan harus lewat surat cinta. Tapi dia tidak bisa menulis. Jadi setiap kali, dia hanya bisa menyogok Linmu dengan uang kecil. Makanya, saya sangat ahli dalam menulis surat cinta. Sebelum pulang dari kelas malam, saya sudah selesai menulis surat cinta. Let me see, Wang Peng merebutnya dengan cepat. Setelah melihatnya, Wang Peng tersenyum dengan senyum nakalnya. Jijik, kamu ternyata bisa menulis hal seperti ini yang penuh rayuan. Apakah kamu diam-diam berlatih? Saya tertawa ringan, berpikir terlalu jauh. Ini namanya bakat alami. Wang Peng sangat senang, langsung menyalin surat cinta. Baru saja hidup kembali, saya tidak berniat untuk belajar. Menopang dagu dan dengan bosan melihat Guan Qiu di papan depan. Saat kelas malam, biasanya ada ketua kelas atau wakil ketua yang mengawasi. Guan Qiu sangat cantik, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak cowok di sekolah yang diam-diam menyukainya. Tapi, tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan. Siapa yang berani mengungkapkan perasaan padanya? Dia pasti akan menolaknya tanpa ampun dan memberitahu wali kelas. Jam 10.30 malam. Begitu jam pulang sekolah tiba, saya melihat Guan Qiu mendekat ke arah saya. Apakah kamu masih mau buku kesalahan itu? Saya ingin membawanya pulang dan melihat-lihat. Tentu, saya sudah menyalinnya. Terima kasih. Setelah menerima buku kesalahan itu, Guan Qiu langsung berbalik pergi. Dia harus cepat pulang dan memeriksa. Tadi di papan depan, dia memperhatikan saya menulis dan menggambar di buku kesalahannya. Dulu ada teman yang meminjam bukunya, dan menulis surat cinta di buku kesalahannya. Dia curiga saya juga berniat yang sama. Setelah sampai di rumah, masuk ke kamar mandi, Guan Qiu buru-buru mandi air dingin. Sudah terbiasa melihat hubungan manis orang tuanya. Sebenarnya dalam hati, dia selalu mendambakan cinta yang manis. Cinta yang dimulai dari awal hingga akhir. Guan Qiu tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibir merahnya. Wajahnya yang cantik, penuh dengan keinginan yang mendalam. Seluruh siswa di sekolah mengira dia dingin. Padahal dia adalah seorang pengemudi wanita. Saya hanya tertarik pada pacar saya. Gadis yang sombong itu berpikir seperti itu. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan biasanya lebih tergila-gila dibandingkan laki-laki. Setelah mandi, Guan Qiu tidak lupa untuk memeriksa buku kesalahannya. Dia akan membalik halaman satu persatu. Kenapa tidak ada? Saya jelas melihat dia menulis sesuatu di atasnya. Hei, halaman ini aneh, bergelombang. Guan Qiu sangat senang. Dia akhirnya menemukannya. Langsung dilihat. Tidak bisa melihat apa yang tertulis di atasnya. Guan Qiu mengambil pensil dan mulai menggoresnya. Sudut mulutnya terangkat dengan bangga. Kamu mencoba melakukan ini padaku. Mari kita lihat apa yang kamu tulis. Menulis di kertas surat yang sangat tipis. Jika tekanannya cukup kuat, kertas putih yang ada di bawahnya akan meninggalkan jejak. Kemudian dengan pensil, goreskan lagi, agar tulisan yang tertinggal terlihat jelas. Beberapa menit kemudian, Guan Qiu akhirnya selesai menggores semua tempat. Mari kita lihat apa yang kamu tulis. Guan Qiu tersenyum sambil memfokuskan pandangannya dan mulai membaca dari awal. Jika kamu melihat bagian ini, beri aku 1 menit. Jika kamu berani bicara sembarangan, aku akan langsung merobeknya. Bagi saya, kamu adalah mercusuar di laut, yang memandu saya maju. Untuk mengejar langkahmu, saya harus bekerja lebih keras. Menjadi lebih baik. Senyum puas di sudut mulut Guan Qiu semakin lebar. Ternyata dia berterima kasih padanya. Dia menganggapnya sebagai contoh. Hei, kita menerima surat terima kasih dari penggemar. Bagi saya, kamu adalah dewi di langit yang tinggi. Saya hanya bisa memandang, tidak terjangkau. Jangan terlalu memuji orang begitu. Saya juga bisa malu loh. Guan Qiu tersenyum hingga matanya melengkung. Saya tidak punya keberanian. Hanya bisa di malam hari. Menulis dengan air mata, rindu menjadi kertas, menyatakan cintaku. Guan Qiu terdiam. Dialog ini, sepertinya tidak tepat. Sepertinya ini bukan surat terima kasih. Apa yang saya suka darimu? Saya juga tidak bisa menjawab. Mungkin di ruang kelas di sore hari. Saat semua orang tertawa, kamu tiba-tiba menatapku, menyesatkan mataku, jatuh ke hatiku. Guan Qiu. Dia tercengang. Guan Qiu dengan mata terbelalak. Bibirnya sedikit ternganga. Karena dia selalu mencari wali kelas. Makanya, sudah lama tidak ada yang berani menyatakan cinta padanya. Tidak disangka, hari ini dia kembali menerima surat cinta. Dan bahkan dengan cara yang aneh seperti ini. Pengalaman baru ini memicu rasa penasarannya.
membuatnya ingin terus membacanya. Sepertinya saya tidak bisa menulis kata-kata romantis lagi. Saat membicarakanmu, cinta itu sangat penuh dan rapat. Namun yang tertulis hanyalah kertas kosong. Tapi saya tetap menulis, karena saya tidak bisa menahan hati yang menyukaimu. Kertas kosong, maksudnya adalah kertas yang tampaknya kosong. Tapi tetap ada yang tertulis, yang perlu digores dengan pensil agar terlihat. Ini terlalu hebat, terlalu cengeng. Gu Wanqiu memegang pipinya dengan kedua tangan kecil. Pipi yang sedikit memerah, membakar telapak tangannya. Tanpa sadar, giginya menggigit bibir merah. Rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Mata sipitnya menatap surat cinta, tidak ingin mengalihkan pandangan. Dulu, jika dia menerima surat cinta, dia tidak akan membukanya. Namun kali ini, dia membuat pengecualian. Dia tidak bisa menahan untuk membacanya, dan membacanya berulang-ulang. Apakah ini rasanya disatakan cinta? Linmu, dia menyukaiku. Gu Wanqiu merasa malu dengan kata-katanya sendiri. Dia kembali menggigit bibir merahnya. Surat cinta yang dulu, tidak pernah memberinya perasaan seperti ini. Dulu, saat menerima surat cinta dari orang lain, dia hanya merasa bosan. Namun surat cinta ini berbeda. Bahasanya sangat indah. Begitu mempesona sampai dia tidak berani membacanya terlalu cepat. Dia biasanya begitu pendiam, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang menyukaiku. Jangan-jangan dia terlalu pemalu, sehingga tidak berani menunjukkan perasaannya. Mungkin juga, dia bahkan tidak berani menulis surat cinta dengan terang-terangan. Kamu seharusnya berterima kasih padaku karena cukup cerdas. Jika tidak, aku tidak akan menyadarinya. Berbicara sedikit narsis, detak jantung Gu Wanqiu tiba-tiba mempercepat. Sebuah rasa bahagia dan manis menyebar di dalam hatinya. Dia juga tampan. Bisa dibilang dia adalah, tidak, pria paling tampan di sekolah. Dan nilai pelajaran sainsnya sangat bagus. Hasilnya hampir sama dengan saya, jika diberi arahan yang tepat. Maksudnya bimbingan.